pada dasarnya teknologi itu tidak netral. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apapun yang diciptakan manusia, apapun yang dibuat oleh manusia, itu berdosa. Apapun, segala sesuatu di dunia ini yang dibuat oleh manusia yang berdosa, itu berdosa. Teknologi itu dibuat oleh siapa? Manusia yang berdosa. Oleh karena itu, teknologi itu juga harus ditebus. Sama seperti kalian yang berdosa. Yesus datang ke dunia ini, dia mati, dia bangkit untuk apa? Menebusmu dari kematian kekal. Menebusmu dari dosa. Sehingga teknologi pun harus ditebus. Teknologi pun harus kita bawa untuk memuliakan Tuhan. Sama halnya dengan AI. Jadi pertanyaannya sekarang, AI bisa jadi alat apa? AI atau AI? Ini kok ngapain nanya AI atau AI? Ya, kita mau lihat selama ini yang kalian pikirkan tentang AI atau AI yang mana nih, gitu ya. Tapi kita tahu AI adalah alat. Pertanyaannya, AI jadi alat iblis atau AI jadi alat Injil? Ketika ini ya, AI atau AI. Di tanganmu AI akan menjadi apa? Kalian mau di tanganmu AI jadi alat apa? Yang keras, saya nggak dengar. Mau jadi apa? Alat Injil. Itu doa saya untuk kalian, para generasi AI. Itu doa saya untuk adik-adik di tempat ini. Bahkan mungkin saya katakan anak-anakku ya. Ya, mungkin ibu-ibu kalian, ayah kalian lebih muda dari saya. Ini doa kami dari Yayasan Lembaga Sabda untuk generasi muda. Di tangan kalian, AI akan menjadi alat Injil. Di tangan kalian, AI akan menjadi alat yang luar biasa. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Karena dipegang oleh anak-anak Tuhan yang apa? Excellent. Tapi gimana caranya? Gimana caranya AI yang ada di tangan saya, AI yang saya gunakan bisa menjadi alat Injil? Bagaimana caranya? Saya mau panggil teman saya, Kak Yudo. Dia akan menjelaskan kepada kita bagaimana caranya kita bisa pakai AI atau AI itu sebagai alat Injil. Silakan Kak Yudo. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Oke, sebelum saya mulai, saya minta teman-teman yang di belakang kursi, silakan maju ke depan. Saya mau jadi Musa nih. Belah tengah, maju depan. Ayo, kasih jalan buat teman-teman maju ke depan. Let's go. Ini jalan, kasih jalan. Yang di belakang kursi, silakan maju ke depan. Ini ada jalan, silakan jangan malu-malu. Yang di pojokan, masih ada tempat di depan. Nggak mau? Ya udah, kalau nggak mau. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Yudo. Saya salah satu staf di Sabda. Saya kerja di divisi multimedia atau media. Dan saya sungguh terberkati bisa bekerja sama dengan Sabda, belajar. Setiap hari kami PA. Setiap hari kami banyak cara yang kami gunakan. Metodenya banyak. Tapi baru-baru ini kami melihat ada satu kebutuhan yang sangat urgent gitu ya. Untuk teman-teman bisa miliki. Kenapa? Karena kita kan tadi dari bilang sama Kak Evi ya, bahwa sekarang adalah bukan lagi era digital, tapi era AI, kecerdasan buatan, kecerdasan yang meniru cara berpikir manusia untuk bisa memberi kita solusi, gitu ya. Dan itu sangat terasa banget ketika saya mengerjakan tugas-tugas saya, desain atau segala macam itu menggunakan AI. Tapi AI juga punya kemampuan lain, yaitu menolong kita untuk menggali firman Tuhan. Dan saya akan memberikan kepada teman-teman satu metode yang baru dari Sabda yang hari ini khusus ya kita kasih buat teman-teman muda di sini. Itu adalah AI Square. Ya, tetapi sebelumnya kita mesti ingat dulu, kayak tadi Bu Evi bilang bahwa AI itu dibuat bukan untuk menjadi Tuhan atas kita, tetapi menjadi pembantu kita, menjadi asisten kita. Kenapa? Karena AI
walaupun dia sepertinya bisa berpikir, tetapi dia hanya memberikan apa yang kita minta kepada dia. Makanya kita di sini harus ingat bahwa AI adalah asisten. Asisten kita ketika kita menggali firman Tuhan. Kemudian dia juga bisa menjadi teman PA, Maya, atau juga menjadi alat bantu. Tetapi kita mau lihat aspek yang ini ya, yang asisten ini ya, karena dia punya banyak kecerdasan, dia punya banyak database, tetapi dia nggak bisa bikin itu sendiri, dia nggak bisa keluarkan itu sendiri. Nah, seperti halnya untuk menggali firman Tuhan, seperti yang metode lainnya, kita perlu metode untuk menggali firman Tuhan dengan AI. Kenapa? Supaya kita nggak serampangan ya, nggak ugal-ugalan gitu. Akhirnya kita dapat hal-hal yang salah. Nah, metode AI Squared ini dibuat untuk teman-teman bisa fokus pada apa yang kita butuhkan, pada apa yang bisa AI berikan kepada kita, dan bagaimana kita juga bisa mengenerate apa yang kita butuhkan itu dengan presisi gitu ya. Kenapa dengan kita sebut AI itu karena AI Squared, karena ada AI dan AI ya. AI pangkat 2 itu kan berarti ada AI-nya 2. Nah, AI Squared ini diawali dengan langkah pertama adalah awali, awasi, dan amati. Langkah kedua adalah investigasi dan induksi. Yang ketiga, ajaran. Apa artinya buat saya? Dan yang terakhir adalah implementasi. Apa yang diimplementasi? Nah, kita akan bedah satu-satu ya. Yang pertama itu awali, awasi, amati. Jadi ini sebenarnya cara kita untuk memasukkan firman Tuhan yang ada di buku atau di HP teman-teman itu ke dalam otak kita, ke dalam hati kita. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Gimana cara memasukkan firman Tuhan yang ada di HP atau di dalam buku kita? Gimana caranya? Angkat tangan, yang tahu? Saya kenal Dimas di sini. Ada Dimas nggak? Gua tembak aja langsung. Mana Dimas? Angkat tanganmu nak. Iya. Gimana caranya untuk memasukkan firman Tuhan dari buku atau dari HP ke dalam kepala atau hati kita? Oke, itu satu ya. Tapi juga untuk yang lebih basic adalah dengan kita baca. Baca sampai apa yang kita baca itu kita hafal. Mungkin bukan hafal, tapi kita ngerti garis besarnya gitu ya. Kemudian dengan AI kita bisa meminta ringkasan dan poin-poin. Ini kenapa? Karena kemampuan otak kita itu juga terbatas untuk mengingat ya. Kita nggak mungkin dong mengingat setiap ayat per ayat dalam satu pasal. Apalagi kalau kita ngomong tentang Daniel, satu Daniel, itu ayatnya banyak banget dan kita mungkin bisa lupa gitu ya. Tapi kita bisa ingat apa? Garis besarnya. Ini yang kita bisa minta kepada AI. Nah, kita kenakan prompt. Kalau kita minta prompt kepada AI, teman-teman udah pernah coba belum? Yang udah pernah coba pakai AI, angkat tangan. Yang tinggi pakai AI. Ya, belum ada yang pakai. Oke. Kita biasanya pakai ChatGPT atau Perplexity. Saya mungkin teman-teman udah pernah pakai ya, tapi malu untuk angkat tangan ya. Dan itu biasanya teman-teman kalau kita bikin prompt, awal-awal saya juga belajar kayak gitu. Dia cuma bilang, saya minta ringkasan dari Daniel 1. Udah gitu doang. Tetapi ternyata ketika kita bikin prompt, kita harus fokus. Kita harus paling tidak memiliki format dari apa yang kita minta. Kemudian F ya, format. O itu objek, bentuknya seperti apa. Kemudian K, konteks kita, konteks peminta itu seperti apa. U itu untuk usage-nya atau usernya. Dan S itu spice. Spice itu kita bicara tentang style, kita bicara tentang gaya penulisan seperti apa supaya kita bisa mengerti juga. Nah, di prompt yang saya kasih ini, teman-teman, saya adalah seorang siswa SMA Kristen yang sedang mempelajari kitab Daniel 1. Ini apa namanya? Ini adalah konteks. Itu nggak harus berurutan ya. Kemudian tolong berikan ringkasan Daniel pasal 1 dalam formatnya poin-poin. Kedua, itu adalah format. Dan bahasa yang mudah dimengerti itu adalah style. Jadi dengan kita memberi prompt seperti ini, AI itu mudeng. Aku diminta bikin ini dong. Itu kan sama kayak asisten ya. Kalau asisten atau teman kita dalam satu kelompok gitu ya, tolong dong bikinin ringkasan apa? Daniel 1.
Udah bikin ringkasan. Berapa paragraf ya terserah dia. Bentuknya kayak apa terserah dia. Jadi nggak spesifik. Tapi kalau gini dia akan spesifik dan dia ngerti. Kemudian langkah kedua adalah investigasi atau induksi. Nah kayak kalau kita mencari apa namanya kayak detektif gitu ya. Kita ketika menginvestigasi kita pasti mikir dengan 5W 1H ya. Kita mikir tentang apa namanya what, where, who gitu kan, how gitu. Dan ini kita juga pikirin bagaimana ketika kita punya pasal dalam Alkitab yang sedang kita baca, kita pengen ngerti lebih dalam lagi. Kalau tadi kita tentang ringkasan, sekarang kita tanya tentang lebih dalam lagi, tentang latar belakangnya, tentang informasi penulisnya, tentang zamannya. Karena kita perlu tahu, ketika kita baca Alkitab, itu ada satu barrier, ada satu apa namanya pintu yang belum dibuka. Itu adalah barrier budaya, barrier zaman. Itu ditulis pada tahun misalnya sekian ratus sebelum Masehi misalnya. Dan itu perlu kita buka. Makanya kita minta, tolong berikan informasi yang lengkap dari Daniel 1. Tentang apa? Penulisnya, latar belakangnya, entah sejarah, budaya, dan sosiopolitik. Kemudian kita tanya juga, tokoh-tokoh yang tercatat di sana itu siapa saja, dan dalam bentuk apa. Lagi-lagi, format itu penting. Kemudian ketiga, ajaran, atau apa artinya bagi saya. Sebenarnya, ini waktunya kita untuk merenung. Ini waktunya kita untuk setelah kita dapat informasi, demi informasi, kita rangkum semua itu dan kita pikirkan. Ini waktu kita untuk merenung, ini waktu untuk apa namanya, pondering gitu ya, memikirkan. Ini kenapa saya pakai gambar ini, The Thinker, itu karena dari si pembuatnya, itu pengen nunjukin, ini sebenarnya ada full body ya, orangnya keker, tapi dia begini, badannya besar, keker, dan itu dibilang kayak manusia yang sempurna gitu. Tapi dia masih memerlukan untuk berpikir. That's why ketika kita punya semua tadi informasi yang kuat, informasi yang mendasar tadi, kita perlu memikir apakah ada teguran, peneguhan atau dorongan dari firman yang baru saya baca tadi, yang sudah saya kumpulkan informasinya tadi untuk saya dari Tuhan. Atau kalau kalian sudah mentok, udah merenungkannya dan perlu tambahan lagi, kalian bisa tanya AI lagi gitu kan. Pelajaran penting apa yang bisa saya pelajari dari Daniel 1 sebagai siswa SMA 1? Gitu kan, sebagai siswa SMA pasti itu beda. Orang yang dari saya seorang dokter misalnya, saya seorang guru, saya seorang misalnya media sosial spesialis misalnya, itu beda. Kebutuhannya beda, konteksnya beda, tempatnya beda, dan cara kita untuk memikirkan firman Tuhan itu beda. Dan yang terakhir adalah implementasi. Ini yang paling penting menurut saya. Karena ketika kita punya segala sesuatu dari AI, ketika kita punya segala sesuatu yang kita punya pikirkan dari AI, yang AI nggak bisa bikin adalah implementasinya. Ada seorang pengajar lah, Pak Ang Wihai, pernah dengar nggak ya? Itu dari Singapura, dia educator. Dia bilang, masa depan pendidikan itu adalah ketika kita mengimplementasikan AI ke dalam pendidikan, orang akan mudah cari informasi tentang suatu gitu, tentang formula fisika, formula kimia, matematika, then what? Yang paling penting dari semua informasi itu adalah kreativitas kalian. Actionnya apa? AI nggak bisa bikin. AI nggak bisa bawa kalian dekat sama Tuhan kalau kalian nggak lakuin itu. Makanya adalah proses yang paling penting buat kita. Tindakan konkretnya apa, guys? Oh iya, tindakan konkretnya adalah saya semakin percaya kepada Tuhan. Dalam bentuk apa? Itu ya. Kadang-kadang kalau kita PA di teman-teman Sabda juga gitu sih. Kita PA, udah dapat semuanya, kemudian aplikasinya apa? Aplikasinya adalah supaya saya semakin dekat sama Tuhan. What? Bukan itu. Itu cuman notionnya aja. Bentuk konkretnya apa? Ya bisa aja kalau dari Daniel 1 mulai belajar untuk nurut sama Tuhan. Bentuk konkretnya apa lagi? Bentuk konkretnya adalah berdoa setiap hari. Daniel tuh berdoa 5 kali sehari, guys. Gak kayak kita sekarang ya, berdoa kalau butuh, kalau makan, kalau mau tidur doang. Tapi dia berdoa 5 kali sehari dan dia menghadap ke Yerusalem. Itu dari kecil dia punya kebiasaan seperti itu. Makanya dia jadi orang yang diberkati. Kemudian
Kalau kita pengen tahu lagi, kita tanyakan kepada AI. Tolong berikan usulan penerapan praktis untuk hidup sehari-hari sebagai remaja Kristen pada era AI. Dan ini akan sangat menolong kita untuk melihat apa yang tidak bisa kita lihat dari dalam diri kita sendiri. AI sebagai asisten kita bisa melihat atau bisa memikirkan seperti apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh seorang remaja Kristen di era AI ini untuk menerapkan firman Tuhan yang baru aja dibaca. Oke, nah sekarang kita mau PA. Teman-teman ada bawa HP nggak? Bawa HP-nya tinggi-tinggi dong. Angkat HP-nya tinggi-tinggi kalau bawa HP. Gak usah malu, HP saya juga jelek. Oke, bawa HP-nya tinggi-tinggi. Ini alat yang Tuhan kasih. Thank God for AI, thank God for technology. Ya, ini akan menolong kalian untuk lebih dekat sama Tuhan, kemudian lebih berdampak dan juga bisa menjadi berkat bagi lingkungan kalian. Oke, saya kembalikan kepada Kak Evi. Oke, gimana? Kita siap PA? Oke, silahkan semuanya cari pasangan maksimal satu kelompok 3 orang, ya. Satu kelompok 3 orang maksimal. 2 orang boleh, ya, tapi nggak boleh 4 orang. Maksimal satu kelompok 3 orang maksimal. Sudah? Nah, dalam satu kelompok itu paling nggak harus ada yang mau berkorban, HP-nya dipakai bareng-bareng, ya, dan boleh dong paket datanya dipakai ya untuk kita sama-sama PA dengan AI. Kita nggak akan pakai aplikasi, kita hanya akan pakai browser. Kita akan buka AI dari browser, ya. Jadi teman-teman, adik-adik semua ya, sorry. Yang kita butuhkan ini adalah pasti Alkitab. Ya, saya menganggap kalian sudah membaca Daniel 1, asumsi saya, dan saya harap kalian sudah baca. Lalu siapkan catatan, lalu akses kepada salah satu AI generatif. Ya, macam-macam. Siapa yang sudah pernah pakai OpenAI, ChatGPT? Ya, yang sudah pernah pakai Perplexity siapa? Bing, siapa yang pernah pakai Bing? Hah? Bard? Siapa yang pakai Bard? Nah, ini ya yang udah tahu nama-nama ini keren-keren. Nah, kita hari ini akan pakai Perplexity saja ya semuanya. Silakan buka perplexity.ai. Nggak akan ada gambar, hanya teks, jadi paket datanya memungkinkan untuk bisa buka browser. Pak Ayub udah coba, lancar ya Pak ya? Lancar, gitu ya. Perplexity.ai. Ya? Sudah buka semua? Sudah dapat? Ya, silahkan kalian setelah melihat tampilannya sudah sama dengan ini? Sudah sama ya? Ada yang masih ketinggalan? Sudah. Ini sudah berkelompok semua ya, jangan sampai, ini mana? Nah, ini berdua berarti, ini kepalanya di sini Mbak. Kepalanya ke sini. Oke, nah sekarang kalian coba lihat di bawah sini di sini ada tulisan fokus. Ya, ada tulisan fokus, betul? Betul ya? Silakan itu diklik, lalu diganti menjadi writing. Diklik, lalu pilih, itu kan ada pilihannya, akademi dan sebagainya ya. Kalian pilih yang model writing. Sudah? Sudah ya? Di sini sudah? Aman? Aman di sini aman? Sudah? Bisa? Oke, aman ya? Oke, yang di depan sini mas-mas aman? Bisa? Oke, ya. Sekarang kita akan mulai. Kita akan tadi gunakan metode AI, apa namanya metode PA-nya? AI square atau AI kuadrat gitu ya. A, awasi, awali, amati. I, investigasi induktif. A, ajaran apa artinya. Dan I, implementasi. Kita akan mulai dari teks terlebih dahulu. Kita akan langsung mulai dari amati, awasi, amati teks Daniel 1. Segala sesuatu, ya ini saya sarankan. Karena kita terburu waktu. Jadi kita langsung pakai AI. Ingat, AI itu hanya alat bantu. Terutama bagi kita yang tidak pernah PA sendiri. AI itu sebagai asistenmu, sebagai teman PA-mu, dan sebagai alat bantu. Nggak ada alasan lagi untuk bilang, saya nggak bisa PA sendiri. Sudah ada AI yang akan menolong kalian menjadi temanmu ber-PA. Silahkan ketik prompt-nya ini.
Prompt itu apa? Prompt itu cara kita bisa berkomunikasi dengan AI. Kalau promptmu bagus, promptmu tepat, promptmu smart, hasilnya juga akan excellent. Hasil AI itu masih harus selalu diuji ya. Hasil AI itu kadang dia suka bikin halusinasi. Tapi kalau promptmu bagus, promptmu tepat, hasilnya juga akan baik. Saya adalah seorang siswa SMA Kristen yang sedang mempelajari dari kitab Daniel 1. Tolong berikan ringkasan Daniel 1 dalam format poin dan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Sudah selesai ngetiknya? Biasanya cepat toh. Nggak kelihatan kah? Nggak kelihatan? Biasanya ngetiknya cepet toh. Diringkas-ringkas juga nggak apa-apa. Misalnya saya ADL, yangnya YG itu juga nggak masalah. Kalian kalau typo jangan dihapus. Kalau typo biarin aja, dia bisa kok membaca. Namanya AI ya. Kalau typo nggak usah diulangin, dihapus semua. Sudah? Nanti kalau kalian sudah selesai, nanti diklik aja tanda panah ya. Enternya tuh ada tanda panah di situ. Ya. Sorry. Ini promptnya, biar kelihatan lebih gede. Sudah saya buatkan bentuk lebih besar, lupa. Kelihatan? Atau ketutupan saya yang lebih besar lagi? Sudah? Ini di depan sudah ketemu? Sudah bisa? Boleh dikatakan hasilnya apa? Nah, satu baris aja, satu baris. Kitab Daniel 1 merupakan salah satu kitab Alkitab yang menjelaskan tentang Babilonia yang tinggal di Babylon. Itu adalah beberapa poin penting dari kitab tersebut. Oke, ada yang beda? Hasilnya sama atau beda? Coba dibandingkan. Hasilnya sama atau beda? Coba dibandingkan. Coba dibanding-bandingkan. Kalau sekarang boleh. Yuk dicoba dibanding-banding ke sama temennya. Ya, sama nggak hasilnya? Hah? Sama hasilnya? Beda-beda dikit ya, beda-beda tipis ya. Sama ya? Atau belum buka? Udah. Gimana rasanya? Kalian pernah nggak bisa mendapatkan ringkasan Daniel 1 dengan cara seperti itu? Pernah nggak? Hah? Pernah nggak? Biasanya cuma dengar dari Pak Ayub. Biasanya cuma dengar dari guru sekolah minggu atau dari Pak Pendeta. Kalian juga bisa belajar sendiri di rumah, gitu ya. Oke, kita lanjut ya, karena waktunya kita akan langsung masuk investigasi. Mengamati teks itu perlu. Sebelum kalian gunakan AI, buka dulu Alkitabmu, amati dulu teksnya, baca berulang-ulang kalau perlu ya. Kalian akan mendapatkan ringkasannya karena kalian sudah membaca berulang-ulang. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Yudo. Investigasi. Silahkan lakukan investigasi. Saya ada dua, ya. Saya ada dua. Prompt. Ini kalian tulis dulu, ya. Tulis dulu. Di bawahnya aja. Di bawahnya kan ada X anything lagi ya. Ditulis lagi di bawahnya ada kotak. Jangan ditulis new. Ya, jangan pakai new thread ya, langsung di bawahnya itu ada. Ya. Ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan boleh. Ada yang kesulitan? Kesulitan? Dek, kesulitan? Bisa? Bisa. Ini anak-anak SMA 1 kok. Unggulan Kota Solo, pasti bisa lah. Iya enggak? Nah. Oke ya. Tolong berikan informasi yang lengkap dari Daniel 1. Ketika kita mempelajari Alkitab, Alkitab tidak ditulis begitu aja. Tuhan memberikan ilham kepada para penulisnya. Itu ada tujuannya. Ada latar belakangnya, ada konteks sejarahnya. Itu harus kita pastikan kita pelajari. Karena era kita dengan era Alkitab berbeda. Harus kita pelajari untuk kita bisa melihat relevansinya. Itu pentingnya kita lakukan investigasi. Sudah? Siapa yang mau sharing satu baris aja? Ini sudah? Boleh, boleh. Apa yang kalian dapatkan? Iya, tulis. Kitab Daniel diakini ditulis oleh Nabi Daniel sendiri pada abad ke-6 sebelum Masehi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kitab ini ditulis oleh beberapa penulis yang berbeda.
Wah, kalian sudah pernah tahu mengetahui siapa penulis Alkitab kitab Daniel? Daniel dong pasti. Tetapi ternyata dikatakan ada juga yang berbeda. Ada yang lain hasilnya? Ada yang beda? Ada yang beda? Ada yang bilang penulis kitab Daniel bukan Daniel. Ada nggak? Nggak ada dong pasti ya. Oke, investigasi berikutnya. Hal baru apa saja yang harus dipelajari oleh Daniel dan teman-temannya selama 3 tahun dalam pendidikan sebagai pegawai raja? Tolong jelaskan beserta ayat-ayat referensinya dari Daniel 1. Nulisnya singkat-singkat aja nggak apa-apa ya. Yang penting yang di bold-bold ini kalau bisa tetap ada. Ya, karena itu yang formatnya, objeknya, konteksnya, ya, usernya gitu ya. Lalu juga nih ya, lalu juga apa tadi? Spice-nya, bumbu-bumbunya, ada ayatnya gitu ya. Oke. Kayaknya ada yang pinter nih, pakai Google Lens, langsung copy text gitu. Wah, kok bener juga ya, canggih ya. Daripada nulis lama-lama ya. Ada yang sudah ketemu hal baru apa saja? Siapa? Siapa? Boleh, boleh. Nih. Coba sebutkan satu hal baru yang di situ dikatakan. Wah, senang saya sama kalian cepat. Ayo. Bahasa dan sastra Babel. Dalam Daniel 1 ayat 4 dikatakan bahwa mereka harus belajar bahasa dan sastra Babel. Ini penting karena Babel adalah Lanjut. bahasa resmi kerajaan dan penting untuk berkomunikasi dengan baik dengan raja dan pejabat lainnya. Bahasa dan budaya yang baru. Ya, sama seperti ketika generasi Daniel kemarin dijelaskan oleh Kak Ray. Mereka diculik untuk masuk ke dalam bahasa dan budaya yang baru. Lanjut ya. Ya, lanjut ya, Pak. Sedikit lagi ya, Pak. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar apa? Coba kalian pikir dulu setengah menit apa yang sudah saya pelajari secara pribadi. Satu hal saja, setengah menit coba. Kalian coba pikirkan satu yang sudah kalian pelajari dari Daniel 1 ini yang menegur kalian secara keras. Ya, yang menegur kalian secara keras. Pikirkan. Hening setengah menit. Jangan pakai AI dulu. Kalian pikirkan. Tanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang ingin kau ajarkan dari Daniel 1 ini untukku? Saya yakin Tuhan akan memberikan itu kepada kalian. Ya? Oke, sudah setengah menit. Simpan dalam hatimu ya. Sekarang coba pakai prompt. Ya. Tanya, kira-kira pelajaran penting apa saja sih yang bisa saya pelajari dari Daniel 1? Untuk nanti coba saya renungkan, coba saya lihat lagi dari Daniel 1, kira-kira apa ya? Nah, ini promptnya. Jangan lupa, yang bold-bold ini, ya. Sudah? Ini pendek, harusnya cepat nih. Dari yang sebelah sini, ayo. Rafa. Sudah ketemu belum? Nih Rafa nih. Ayo. Sini nih. Tolong kasih ke Rafa. Yang keras. Satu aja pelajarannya. Beberapa pelajaran taat kepada Allah. Daniel dan teman-temannya berdoa untuk makan makanan yang tidak sesuai dengan Daniel. Meskipun mereka berada di kehidupan yang berbeda. Hal itu menunjukkan pentingnya ketaatan kepada Allah dan relasi masing-masing. Yes, ya, itu salah satu ya. Ada yang berbeda? Sama? Paling sedikit-sedikit beda-beda katanya. Itu ya pelajaran penting. Sekarang kita lihat. Kadang-kadang kita suka bingung, apa ya aplikasi konkretnya? Apa ya yang bisa saya bikin dengan Daniel 1 ini? Kadang-kadang saya juga suka bingung. Saya harus berpikir lama, Tuhan, tolong saya ingin melakukan firman-Mu. Secara praktis dan konkret, bukan abstrak yang orang nggak bisa ukur. Tuhan,
tolong berikan saya apa yang harus saya lakukan dari pelajaran firman-Mu hari ini. Saya doakan itu. Nah, sekarang kita coba. AI mengusulkan, ini usulan ya. Apa sih yang asisten kita, yang teman PA kita, yang alat bantu kita usulkan? Sebagai hal konkret ya, untuk kita menerapkan Daniel 1 dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada era AI ini. Sudah? Sudah? Sekarang dari sini, siapa yang sudah? Satu aja. Siapa? Siapa di sini? Loh, ayo. Mbak Ujung? Siapa di sini yang sudah? Ayo cepat. Iya, keburu pelajaran toh? Yang keras deh, yang keras. Lalu kemudian kepada Tuhan, seperti Daniel dan teman-temannya, kita juga harus bersedia kepada Tuhan dan kenal kebenarannya. Kita mesti dengan cara yang benar, dan cara yang salah, lalu berbeda dengan ibadah. Nah, mudah nggak untuk kita lakukan tiap hari? Mudah nggak? Nggak mudah. Ya, mengikuti cara hidup yang benar dan menjauhkan hal hidup yang salah. Yang benar itu sesuai firman Tuhan. Mau kemana? Mau ke kelas? Ini jam berapa ya? Sudah bel ya? Oke, ya udah, yuk kita terus. Jangan lupa setiap PA kita buka dan tutup dalam doa. Dan saya mau katakan, ayo gas. Lakukan dengan disiplin 5F dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, saya mau mengucapkan dulu selamat Hari Pahlawan Nasional buat semuanya. Jadilah generasi Daniel untuk era ini, ya. Dan saya mau ucapkan salam dari seluruh staf Yayasan Lembaga Sabda, ya, untuk semuanya di tempat ini. Ini ibunya Dimas. Nah, ya. Jadi kita bersyukur ya, Tuhan telah menolong kita.